Shalom, selamat pagi. Silakan, Cik. Shalom, selamat pagi. Bapak, Ibu, semua sahabat-sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mulai saat teduh pada pagi ini, mari kita rendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bawa semua doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita buat tanda kemenangan dalam Kristus. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Allah yang Maha Kudus, kami bersyukur Tuhan pada pagi ini kami boleh datang kepadamu. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk semalam kami boleh tidur, kami boleh nyenyak, dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan kekuatan yang baru daripadamu Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi ini kami mohon pelindunganmu Tuhan, pelindunganmu dari Roh Kudus, tutup bungkus kami semua Tuhan, yang ada dalam Zoom ini. Biarlah kami boleh menikmati pujian, penyembahan, dan juga renungan Tuhan, yang dibawakan oleh pelayan-pelayanmu pada pagi ini. Allah Bapa yang baik, berkati Tuhan setiap jaringan internet dalam rumah kami masing-masing. Agar tidak ada kuasa roh apapun juga yang di luar Engkau Tuhan, yang boleh mengganggu acara kami saat teduh kami pada pagi ini. Bapa yang baik, kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan semua ini Tuhan, hanya untuk menyembah, memuji nama-Mu. Dan kami boleh lebih lagi dikuatkan iman kami, lebih lagi teguh Tuhan di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati acara kami Tuhan, saat teduh pada pagi ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita kembali dikumpulkan untuk kita boleh mengikuti saat teduh bersama-sama. Biarlah saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita bersyukur karena Tuhanlah sumber pengharapan dalam hidup kita. Kita mau percaya kepadanya. Kita mau nyanyikan puji-pujian ini untuk menyembahnya, menyembah namanya yang maha agung. Biarlah sepanjang hari ini kita mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kita, segenap hati kita, panca indera kita, hanya untuk memuliakan namanya. Mari sahabat terkasih, kita mau beri penghormatan kepada Tuhan kita, Allah kita. Dialah yang memberi kita pengharapan. Kita mau nyanyikan pujian ini, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku
Biarlah sepanjang hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau mengagungkan nama-Mu. Engkau yang layak kami puji dan kami sembah, karena Engkaulah Allah perlindungan kami, tempat kami mendapatkan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesusku. Biarlah saat ini kita mau menyanyikan sekali lagi, Tuhan Kaulah pengharapanku. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Benar Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh terus memuji nama-Mu. Biarlah Engkau yang layak kami sembah dan kami puji selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesusku. Saat ini, mari sahabat sekalian, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau undang untuk Tuhan boleh bertahta di dalam hati kita. Kita mau masuk ruangnya yang maha kudus, karena dengan darahnya yang suci, Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang mengisi ruang kosong di dalam hati kita saat ini. Tuhan, datanglah saat ini. Kami mau menyembah nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Biarlah kami boleh fokus kepadamu Tuhan, sebab nama-Mu kudus Tuhan, nama-Mu yang layak kami sembah dan kami puji. Mari kita mau nyanyikan pujian ini, ku masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati
yang kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu saat ini. Masuklah di dalam hati kami Tuhan, agar kami layak untuk memberikan pujian yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan darah-Mu Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk menjadi penyembah-Mu. Mari kita mau katakan sekali lagi, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus, Tuhan. Oyanai siai kiralana yana yara yara yana yara nana yana yana yeri ayanai nayalaya yara ayana
Yana yere banana yara yere salalani na yana yala yara yana yere ayalana yala yere yara yana yana yere yala yina yana 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 ayalana yara yana 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 yere oh yana yana yere. Bapa ya Bapa, terima kasih kami boleh berkumpul dan mendengarkan suaramu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa atas urapanmu. Terima kasih Bapa atas penyertaanmu. Bapa, kami rindu untuk mendengar suaramu. Singkirkanlah penghalang yang ada di dalam diri kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Urapi berkati Mirna ya Bapa yang akan membawakan firman-Mu. Biarlah semua yang keluar dari mulut Mirna itu hanya berasal daripadamu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bacaan pagi ini diambil dari Markus 3 ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat ini Mirna mau membawakan renungan firman-Mu ya Bapa. Sucikan dan kuduskanlah tubuh, jiwa, dan rohku dengan kuasa darah-Mu, sehingga aku layak membawakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berajarlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pagi ini menceritakan tentang saat Yesus sedang mengajar di kerumunan banyak orang, dia didatangi oleh ibu dan saudara-saudaranya. Kisah ini juga ditulis di dalam Matius 12 ayat 46 sampai 50, kemudian di dalam Lukas 8 ayat 19 sampai 21. Di dalam Markus 3 ayat 35 ini dikatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Dalam kehidupan bermasyarakat dari zaman dulu sampai sekarang, kata saudara ini menunjukkan orang yang memiliki hubungan darah, keluarga, ataupun kerabat. Atau orang yang memiliki hubungan sangat baik atau dalam sebuah persahabatan dapat juga disebut sebagai saudara karena mereka sudah sangat dekat dan sangat baik. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan saudara atau kerabat.
Nah, pagi ini kita hendak belajar bahwa hubungan darah, pertalian antara manusia tidak punya makna penting di dalam kerajaan Allah. Yesus berkata kepada banyak orang dan kepada orang yang menyampaikan pesan tersebut bahwa tak seorang pun yang berhak mengklaim dirinya bahwa karena orang tersebut adalah kerabatnya. Tapi satu hal yang penting di dalam kerajaan Allah yaitu melakukan kehendak Allah. Dan ini adalah pokok yang harus dipahami oleh kita semua. Bahwa barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Di sini jelas keselamatan itu akan kita peroleh jika kita percaya dan beriman kepada Yesus. Kita akan menjadi saudara dalam keluarga Tuhan. Kita diselamatkan hanya karena iman, bukan karena hubungan darah atau kerabat manusia. Mengapa demikian? Karena yang pertama, Tuhan telah menebus kita melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menyelamatkan kita, dan ini bukti kasihnya yang besar kepada kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Yang kedua, yaitu karena kita telah dilahirkan kembali di dalam Kristus. Dilahirkan baru bukan berbicara mengenai fisik manusianya yang dilahirkan, melainkan roh kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 5 dikatakan ya. Kemudian yang di ayat ketiga, yang poin ketiga, kita adalah bagian terpenting dari tubuh Kristus. Dalam Roma 12 ayat 5 dikatakan demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi jelas di sini siapa saja yang melakukan kehendak Tuhan, walaupun tanpa ada hubungan darah dengan Tuhan Yesus, maka dia adalah keluarga Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai saudara di dalam Kristus? Di dalam Roma 12 ayat 10 dikatakan, kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan meminta kita untuk hidup di dalam kasih, agar melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Sebab kita semua bukan berasal dari dunia, melainkan berasal dari kerajaan surga yang sama, di mana Kristus duduk memimpin sebagai Sang Raja. Dalam Yohanes 17 ayat 14 katakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Saat saya merenungkan ayat ini, saya baca berulang-ulang, kemudian saya baru memahami dan mengerti, serta sangat bersyukur sekali. Karena kata saudara di dalam Tuhan itu sangat indah. Kita dilayakannya. Tuhan hanya ingin kita taat, setia, melakukan kehendaknya dengan kasih, beda dengan kehidupan kita di dunia ini. Harus ada hubungan darah atau hubungan marga atau apapun itu baru dikatakan saudara. Bahkan pada umumnya orang yang berduit, yang punya uang baru dikatakan saudara. Dan itu saya pribadi sangat-sangat mengalami. Nah, Bapak Ibu, pagi ini kita juga sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sudah jelas kita menjadi anak-anak Allah, kita akan dilayakan, kita beriman kepada Dia. Marilah kita taat, setia, rendah hati, dan terus hidup dalam kasih Bapa, serta melaksanakan kehendak Bapa. Itu yang paling penting. Melaksanakan kehendak Bapa agar kita layak disebut dan menjadi saudara, saudari di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita mengakhiri saat teduh kita pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang baru saja kami dengar, yang telah disampaikan oleh anak kesayangan-Mu Mirna. Terima kasih Engkau telah mengajarkan kami tentang bagaimana menjadi saudara-saudaramu, yaitu dengan cara melaksanakan kehendak Allah Bapa dengan iman. Terima kasih Yesus. Biarlah firman yang telah disampaikan dapat menjadi kekuatan bagi kami sepanjang hari ini dan di dalam hidup kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dalam saat teduh pagi ini. Berkatilah kami sepanjang hari ini, biarlah kami boleh melakukan kegiatan kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga Pak Paulus dan Bu Vila dan pelayan-pelayan-Mu, serta seluruh anggota keluarga kami yang dengan tetap taat dan setia menjadi perpanjangan tangan-Mu. Dan berkatilah juga peserta saat teduh pagi ini, biarlah kami dapat terus bertumbuh dalam iman dan bersatu hati untuk selalu memuliakan nama-Mu saja. Berkatilah juga acara PHTIN dan PHCL nanti malam, biarlah semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari kita berfoto sejenak. Kita foto ya. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar 2, 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.